Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengajar, Bu Ratih Anggoro Wilis, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, saya akan menyampaikan presentasi terkait bisnis digital, yaitu analisis dan penerapannya, dengan tema strategi dan teknologi dalam dunia bisnis modern. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akanata Putra Gitama dengan NIM 240201020601 dari kelas MJ 501 Program Studi Manajemen PJJ. Baik, akan saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama, konsep dasar dan perbedaan bisnis digital. Pengertian bisnis digital yaitu definisinya, bisnis digital menggunakan teknologi internet sebagai fondasi utama dalam promosi, distribusi, dan layanan pelanggan. Keunggulan jangkauan luas. Bisnis digital mampu menjangkau konsumen tanpa batas geografis, membuka peluang pertumbuhan besar. Pemanfaatan data dan otomatisasi. Data dianalisis untuk memahami konsumen dan menyesuaikan penawaran secara real time dengan otomatisasi. Integrasi teknologi modern. Cloud computing, AI, dan IoT, Internet of Things, mengintegrasikan bisnis digital ke berbagai sektor. Perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional. Yang pertama, perbedaan operasional. Bisnis konvensional menggunakan interaksi fisik dan jam operasional terbatas. Sedangkan bisnis digital beroperasi daring tanpa batas waktu. Jadi dapat diakses kapan saja dan di mana saja dikarenakan sistem online atau yang disebut daring. Yang kedua, efisiensi dan otomatisasi. Bisnis digital mengandalkan otomatisasi untuk pembayaran, pemasaran, dan layanan pelanggan yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, modal dan infrastruktur. Modal awal bisnis konvensional besar untuk lokasi dan inventaris. Sedangkan bisnis digital memerlukan modal kecil dengan platform digital. Kemudian yang keempat, strategi pemasaran. Bisnis digital menggunakan analitik dan personalisasi iklan untuk pasar luas, berbeda dengan pemasaran tradisional yang kurang presisi. Kemudian ada jenis-jenis bisnis digital. Versi digital bisnis tradisional. Model ini mengubah produk fisik menjadi digital, seperti e-book dan multimedia, mempermudah distribusi tanpa logistik fisik. Fasilitator digital bisnis, platform digital yang memudahkan transaksi penjual dan pembeli, seperti marketplace dan layanan pemesanan daring. Bisnis digital hybrid menggabungkan layanan digital seperti marketplace, pembayaran, pengiriman, dan penyediaan konten dalam satu ekosistem. Kemudian masuk pada studi kasus dan klasifikasi bisnis digital Tokopedia. Dalam hal pengambilan studi kasus, saya mengambil salah satu contoh perusahaan, Tokopedia. Yang pertama, saya akan membahas profil dan kategori bisnis Tokopedia. Yaitu terdapat marketplace digital. Tokopedia menghubungkan penjual dan pembeli melalui platform e-commerce berbasis internet yang memudahkan transaksi tanpa toko fisik. Pemanfaatan teknologi modern, penggunaan big data
cloud computing, dan AI meningkatkan pengalaman pengguna melalui rekomendasi produk dan optimasi pencarian. Bisnis digital hybrid. Tokopedia menjalankan layanan iklan digital, pembayaran terintegrasi, logistik, dan penjualan produk digital dalam satu ekosistem. Posisi dalam ekonomi digital. Tokopedia memperkuat posisinya sebagai perusahaan digital modern yang berkontribusi besar pada ekonomi digital di Indonesia. Analisis jenis bisnis digital Tokopedia. Fasilitator digital. Tokopedia menyediakan platform bagi jutaan pelaku bisnis untuk memasarkan produk secara daring, memudahkan transaksi barang dan jasa. Untuk para penjual, di zaman era sekarang, jika ingin melakukan kegiatan usahanya, bisa melalui daring dan tidak perlu bingung untuk menentukan lokasi usahanya atau bingung dalam memasarkan. Dikarenakan di era sekarang lebih mudah dalam memasarkan produk-produk yang akan dijual melalui online, dan lebih banyak orang yang mudah mengakses dalam melakukan transaksi jual beli. Keuntungan model hybrid. Model hybrid memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan retensi pengguna melalui pengalaman layanan yang terintegrasi. Bisnis hybrid, Tokopedia mengintegrasikan marketplace, pembayaran digital, logistik, dan produk digital menjadi ekosistem yang saling terhubung. Fleksibilitas adaptasi. Strategi bisnis hybrid memungkinkan adaptasi teknologi dan kebutuhan pasar dengan tingkat fleksibilitas tinggi. Kemudian masuk pada keunggulan bisnis digital dalam studi kasus Tokopedia. Yang pertama, pasar tanpa batas. Akses pasar luas. Bisnis digital memungkinkan akses ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau bisnis konvensional. Transaksi 24 jam. Akses tanpa batas waktu memungkinkan transaksi berlangsung selama 24 jam. Memberi peluang lebih besar bagi penjual. Pemberdayaan UMKM. Fitur ekspansi produk lokal ke pasar nasional membantu UMKM bersaing di pasar yang lebih besar dan inklusif. Kemudian pertumbuhan ekonomi digital. Pasar tanpa batas mendorong peningkatan volume transaksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Potensi penghasilan tanpa batas. Model marketplace digital. Model marketplace memungkinkan transaksi tanpa batas fisik, meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Kemudian sumber pendapatan beragam. Pendapatan berasal dari komisi, layanan digital, iklan berbayar, dan produk digital untuk diversifikasi bisnis. Kemudian pertumbuhan eksponensial. Ekosistem digital mendukung pertumbuhan pendapatan yang cepat dan berkelanjutan melalui peningkatan pengguna. Pemanfaatan teknologi digital oleh Tokopedia. Kecerdasan buatan dan rekomendasi. Artificial Intelligence digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan perilaku pengguna secara personal. Bisa dibilang menggunakan algoritma ya. Jadi melihat keseharian pengguna itu sering melihat apa, sering membahas apa, itu akan muncul secara otomatis produk-produk yang direkomendasikan. Analisis Big Data. Big Data Analytics membantu memahami pola pembelian dan tren pasar untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Cloud Computing dan Skalabilitas mendukung skalabilitas sistem agar platform tetap stabil menghadapi jutaan transaksi setiap hari. Pembayaran digital dan logistik. Integrasi pembayaran digital dan sistem pelacakan pengiriman membuat transaksi cepat dan proses logistik transparan. Keamanan data dan deteksi fraud.
Teknologi enkripsi dan deteksi fraud berbasis AI menjamin keamanan data pengguna dan transaksi. Kemudian transformasi digital dan strategi pengembangan Tokopedia. Transformasi digital yang telah dilakukan Tokopedia. Yang pertama, integrasi teknologi bisnis. Tokopedia mengintegrasikan teknologi di seluruh proses bisnis, dari pencarian produk hingga logistik, untuk efisiensi dan pertumbuhan. Yang kedua, fokus pada pelanggan, menyediakan antarmuka intuitif, pencarian cepat, dan dukungan pelanggan responsif untuk pengalaman pengguna optimal. Yang ketiga, budaya inovasi dan infrastruktur. Budaya inovasi berkelanjutan dan infrastruktur cloud, mendukung pertumbuhan pengguna dan transaksi yang besar. Yang keempat, ekosistem mitra terintegrasi. Kerjasama dengan mitra logistik dan vintage, memperkuat ekosistem layanan yang saling terhubung. Usulan pengembangan bisnis digital Tokopedia. Pemanfaatan AI generatif. Menggunakan AI generatif untuk otomatisasi pembuatan katalog produk, meningkatkan efisiensi dan kualitas listing. Ekspansi pasar internasional, memperluas pasar dengan sistem ekspor yang menyederhanakan penjualan UMKM ke luar negeri. Penguatan keamanan cyber, mengembangkan sistem deteksi fraud berbasis machine learning untuk mengurangi risiko penipuan digital. Integrasi IoT, menggunakan IoT untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelacakan dalam sistem logistik. Platform edukasi digital, menyediakan platform edukasi untuk UMKM agar meningkatkan kemampuan pemasaran dan manajemen online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.